bisa biar ada dokumennya. Prof, di LMS-nya belum ada, gimana ya? Nah, kalau belum ada nyantai aja Bu. Di WA grup dosen juga masih halo-halo. Ada yang sudah berhasil, ada yang belum. Nyantai lah. Nyantai itu dengan saya ya. Dengan dosen lain silakan bikin kesepakatan. Ya, silakan bikin kesepakatan. Dan standar minimumnya nanti di akhir kuliah. Tujuan jangka pendek kita kan dapat nilai, Bu, Pak. Ya, ya, Prof. Setuju, Prof. Realistis. Tujuan jangka pendeknya itu. Nah, biar dapat nilai, ini idealnya ya, Ibu Bapak sudah harus publish sebelum Desember. Makalahnya itu ya. Jadi kan kuliah di, apalagi di S3 ya. Nah, saya bikin dulu ilustrasi. Punten Prof, suaranya agak kecil ya. Oh ya, sebentar. Mungkin harus lebih dekat ke mikrofon. Atau biasanya Sudah lumayan, Prof. Iya. Nah. Kalau YouTube meraih doktor dalam 3 tahun, udah saya kirim belum? Udah. Udah. Dulu ya, kalau nggak salah. Sudah ditonton? Udah, sedikit. Ini, jadi di YouTube itu ada infografis ini, ada infografis yang sedang saya bikin ini. Nah. Sheffield Novel. Ini biar Pak Sani salah alamat. Dikira linknya yang itu. Nah, ini kan infografisnya kan seperti ini ya. Ini penyederhanaan model. Ini modeling ini. Modeling ya. Ini satu. Ini S2. S3. Gitu ya. Ini riset. R itu riset ya. Ini riset. Ini teaching. Nah, kan infografisnya seperti ini. Itu ya. R itu riset, T itu teaching.
Oke. Perlu saya terangkan? Sudah paham? Sudah lah ya. Terangkanlah. Jadi Ibu Bapak, di beberapa, bukan beberapa ya, di banyak perguruan tinggi di luar negeri maksud saya, di negara-negara yang lebih dulu maju, tradisi risetnya sudah baik, S3 itu sudah tidak ada lagi tatap muka gabungan. S3 itu yang saya tahu ya. Jadi 2 orang ponakan saya nggak jauh-jauh di Malaysia, di University Science, itu S3-nya sudah tidak tatap muka. Sudah tidak tatap muka gabung. Bahwa mahasiswa bertemu dengan dosennya, ya. Nah, karena sekarang COVID, maka bertemunya via Zoom. Nah, ketika sebelum COVID, itu bertemu dengan mahasiswa itu sebagaimana pasien datang ke dokter. Ada masalah ini, bagaimana penyelesaiannya? Saya rencana disertasi mau menulis A misalkan. Apa yang harus dilakukan ketika saya akan menulis A itu. Nah, jadi masing-masing mahasiswa itu masing-masing curhatannya. Mahasiswa A curhat A, mahasiswa B curhat B, mahasiswa C curhat C. Untuk apa? Untuk mempersiapkan bahan disertasinya. Sehingga selama kuliah lebih banyak proporsinya ke wilayah ini, ke persiapan ini nih. Ya, S3 itu. Kan S3 ya. Sini kita di sini. Nah, teaching itu kalaupun ada itu hanya pada metode riset. Pada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian, kalaupun ada pertemuan kelas, itu seminar. Sifatnya membahas temuan-temuan awal, memperkaya. Itu yang saya tahu. Ya. Yang saya tahu, karena saya juga, ya, gini-gini juga penguji ya di Malaysia itu. Saya sudah 5 disertasi saya uji. Sudah 5 disertasi saya uji, saya tim penilai angka kredit juga dari University Malaya. Jadi kalau di masing-masing perguruan tinggi itu kan ada senat ya yang meloloskan usulan individu dosen untuk diusulkan jabatan fungsionalnya mulai dari asisten ahli sampai dengan guru besar. Kemarin ada yang ikut itu seminar usulan Japung. Murah nih kalau nggak salah, belum masuk. Tidak sempat ya. Oke, kalau tidak sempat nanti saya share linknya ya. Dan Japung itu sekarang tidak hanya dosen, jabatan fungsional itu macam-macam ya sekarang itu, termasuk ada penghulu, ada penyuluh, ya, ada pengawas, gitu. Dan mazhab ekonomi makro Indonesia ini sudah mulai masuk ke kuliah ya. Itu mazhab ekonomi makro Indonesia berbasis Raymond. Nah, kan gitu, mazhab ekonomi makro Indonesia itu berbasis Raymond. Jadi kalau saya sekarang, saya tidak mencontohkan yang lain lah ya. Kan kebetulan fungsionalnya dosen. Karena saya kebetulan fungsionalnya dosen, saya kan dapat jabatan, dapat tunjangan fungsional. Iya, saya dapat tunjangan fungsional. Nah, dari mana? Dari APBN. Nah, APBN sumbernya dari mana? Dari pendapatan negara. Ini udah mulai kuliah ya. Itu. Ini udah mulai kuliah nih. Ya, dari pendapatan negara. Atau kalau mau dieksplisitkan, dari para pembayar pajak. Dari para pembayar pajak. Di sana itu tidak potongnya 11. Jadi kalau misalkan ini ya, jadi ini juga termasuk bahan kajian yang menarik. Kalau kita merujuk kitab-kitab fikih klasik, Turos, ada masa
eh, pada saat pada saat atmosfer pajak itu menjadi tidak baik. Ya, mohon dikontekstualisasi. Jadi kalau ibu bapak menemukan narasi, nanti kita bisa lihat banyak narasi turos itu ya, banyak narasi turos yang dalam sudut pandang kajian, paling tidak dari arah saya, itu sangat berbahaya jika tidak dilakukan kontekstualisasi. Jadi kalau kita menemukan narasi turos, tiba-tiba, wah ini benar nih, contoh pajak haram nih, itu ya, ya, karena ada statement kalau tidak salah Al-Ghazali ya, barang siapa yang bertemu dengan petugas pajak bunuhlah, itu ada narasinya yang seperti itu. Nah itu bahaya kalau tidak dilakukan kontekstualisasi. Itu tiba-tiba dibuat narasi tambahan amar ma'ruf nahi mungkar, kita menjadi melakukan tindakan-tindakan yang ketika dilihat dari kacamata hukum negara modern sekarang gitu ya, itu kan kita menjadi pelanggar hukum, padahal kita niatnya adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ya, jadi itu mohon nih, ini persoalannya ya. Ini persoalan persoalan kajian itu seperti itulah ya, persoalan kajian itu seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau mengadopsi, atau kalau mau mengadopsi kan terlalu berat ya, kita mengadaptasi lah apa yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi selama ini di negara-negara yang sistem pendidikannya lebih dulu maju dari Indonesia. Nah itu ya. Jadi, nah ibu bapak, jadi membuat narasi itu juga perlu dilatih. Barusan saya menggunakan frasa negara yang lebih dulu maju. Saya tidak memilih frasa Indonesia sebagai negara tertinggal. Nah, saya tidak memilih frasa itu ya. Kenapa? Setiap frasa itu menghegemoni pendengar. Sekarang niat dosen, niat narasumber menghegemoni pendengarnya untuk apa? Pakai teori Michael Foucault ya. Jadi kalau dalam Islamic Studies saya Marshallian ya, saya Hodgsonian ya. Marshall Hodgson itu tergantung ya, mau dari Marshall mau dari Hodgson. Bukunya The Venture of Islam itu. Kalau terkait dengan dengan narasi, saya Foucauldian, saya mengikuti Michael Foucault. Jadi ya ibaratnya beginilah, ada yang satu mobil Jepang, yang satu mobil Korea. Kita gunakan tol Jakarta Cikampek gitu ya. Enak mana sih? Nah itu ya. Jadi dalam konteks seperti itulah kenapa saya memilih Hodgsonian dan Foucauldian, karena jalur yang akan saya gunakan adalah Jakarta Cikampek tol layang. Nah, berdasarkan pengalaman saya merasa lebih cocok apabila saya menggunakan mobil Korea dibanding mobil Jepang, misalkan begitu. Itu ya. Toh yang bawa mobilnya saya gitu kan. Nah itu mohon bisa dipahami ya yang saya maksud ya, bisa dipahami yang saya maksud. Sebab jangan sampai begini saudara. Jadi ketika Islamic Studies tiba-tiba muncul nama Marshall Hodgson, Islamic Studies tiba-tiba muncul Gadamar, itu langsung ditunjuk itu. Waduh, saya bilang ya kita tolong bedakan antara materi dengan metodologi ya. Kita tolong bedakan antara materi dengan metodologi. Kalau kita mau menggunakan produk para ulama itu jauh lebih kaya. Tetapi ada persoalan-persoalan yang andai kita menutup mata, jadi kalau kita dalam kotak gitu ya. Jadi kalau kita memposisikan sebagai inner, ya, kita memposisikan sebagai inner ya sayang,
Maksud saya begitu ya. Jadi bukan dalam proporsi inner atau outer. Nah, itu ya. Jadi peneliti itu, pengkaji itu tidak dalam posisi inner atau outer. Jangan juga seperti apa yang kita bisa lihat hari ini di medsos. Kan di medsos itu kajian tuh paling tidak ada dua. Ini mohon maaf kalau salah ya, ini sebatas pembacaan saya. Kita mengkaji sesuatu itu, coraknya ada dua. Yang pertama, kita mengkaji untuk mempertahankan pendapat kita. Itu ya. Itu. Mempertahankan dari siapa? Dari orang yang menyerang. Nah ini mohon nih, karena kita berada di Islamic Studies, dan Islamic Studies yang hari ini kita bisa lihat di wilayah publik itu adalah hukum, halal haram. Kajian Islam kita boleh lihat tuh, nggak lama, cukup 5 menit dari awal langsung narasumber bicara halal haram, bicara hukum. Jadi Islam itu sama dengan hukum. Ketika kita perhatikan, oh ternyata bukan hukum juga, kan hukum itu luas. Ternyata fikih, gitu ya. Ketika kita perhatikan lagi, oh ternyata fikih tertentu. Ketika kita perhatikan terus, oh ternyata fikih penceramah, fikih narasumber. Itu ya, itu mohon ibu bapak saudara, kita jadi pengamat dulu lah ya, kita jadi pengamat dulu. Kita jadi pengamat, tidak dalam posisi inner atau outer, posisi kita adalah pengamat. Itu ya, posisi kita adalah pengamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengkaji sesuatu dipakai untuk menyerang orang yang tidak sependapat. Ya, boleh ibu bapak lihat tuh sekarang, siapapun narasumbernya ada corak itu, ya. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Salafi, Wahabi, itu begitu, ya. Jadi ada di antara dua itu, ada di antara dua corak itu. Kalau kita nggak mempertahankan dari serangan orang, maka kemudian yang kedua kita akan menyerang orang yang menyerang kita atau yang tidak sependapat dengan kita. Nah kalau sekarang di perguruan tinggi seperti itu, nggak usah kuliah deh, mendingan ikut majelis taklim aja lah. Ikut majelis taklim saya sendiri kan punya majelis taklim ya. Gitu. Di majelis taklim saya juga ada corak-corak seperti itu. Ya, di majelis taklim saya juga ada corak-corak seperti itu. Dan saya selalu sampaikan kepada para jamaah majelis taklim ya, itu seperti itu. Itu. Sehingga saya lebih saya tetap berusaha untuk berusaha untuk istiqomah. Jadi kalau kita niatnya mengkaji, studi ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu pengkajian Islam, Islamic Studies. Dalam bahasa Malaysia itu pengajian Islam. Itu ya, dalam bahasa Malaysia pengajian Islam. Dalam bahasa Inggris Islamic Studies. Dalam bahasa Arab ad-dirasah al-islamiyah. Itu ya, kalau studi ya studi aja ya, studi aja ya. Kapan itu menjadi applied ya, itu tergantung kita ada di wilayah mana. Ada di wilayah private, ada di wilayah club, ada di wilayah publik. Itu kalau ada pertanyaan Pak Anton, itu pembagian jadi private, club, public itu di mana? Itu di bukunya, di buku-buku The Economic of Public Sector. Nah, itu ya. Ya, ada buku ekonomi sektor publik. Dan ada mata kuliahnya sebetulnya kalau mau dibuat mata kuliah, andai misalkan kita ini bukan prodi hukum Islam tetapi prodinya adalah prodi ekonomi Islam, kita bisa bikin mata kuliah itu. Tapi karena kita tetap berada di hukum Islam, jadi Bapak mumpung saya belum lupa, nanti dalam menyusun disertasi, jangan sampai tercerabut dari kajian hukum Islamnya. Ya, kalau HES, oke lah ya. Tapi kalau ES, kalau hukum ekonomi syariah, memang itu it's a part of Islamic law.
Tapi kalau ES, nah ES itu mana yang menghubungkannya dengan Islamic law, nomenklatur syariahnya, ekonomi syariah. Nah karena ada nomenklatur syariah, ada kosakata, ada konsep, maka konsentrasi ini dipandang layak berada di prodi hukum Islam. Ya, dipandang layak berada di prodi hukum Islam. Kita sebetulnya bisa aja minta pindah ke RS ya, ke religious studies. Tapi religious studies itu lebih bercorak sosiologi, antropologi. Itu ya. Jadi daripada menyimpan ekonomi syariah di sosiologi antropologi, bahwa kajian anthropological economic ada ya, bukunya sampai 700 halaman itu ya. Sociological economic ada, Swedberg itu tokohnya itu ada ya, bukunya ya sampai 700-800 halaman lah. Jadi sumber-sumber bahan ajarnya ada. Tapi disepakati bahwa ekonomi syariah tetap berada di bawah rumpun hukum Islam, itu jauh lebih pas karena ada term syariah itu ya, karena ada term syariah itu. Nah jadi kembali kepada yang tadi, jadi Ibu Bapak mohon tidak dalam konteks sebagaimana para penceramah, para mubaligh menyampaikan hasil-hasil atau menyampaikan bahan-bahan tablignya, bahan-bahan ceramahnya di wilayah publik. Kita ini berada di wilayah akademik, di wilayah riset, yang segala sesuatunya berada dalam koridor penelitian, ya, segala sesuatunya berada dalam koridor kajian. Nah, perlu juga saya sampaikan di sini. Jadi tadi kan ada Islamic Studies ya, ad-dirasah al-islamiyah itu ada pengkajian Islam. Kalau nah, mungkin saya ingat ya. Saya buka dulu Facebook saya deh. Ada yang berteman di Facebook kan dengan saya? Tolong balap cariin foto saya ya. Facebook, cariin foto saya yang sedang buka pintu Toyota Kijang University Malaya. Itu ya. Buat apa Pak Anton? Iya, memperlihatkan term aja. Ya, memperlihatkan term. Atau sebentar. Aduh, ketemu. Mana ya? Bentar. Atau jangan-jangan Ibu Bapak sudah bukan generasi X lagi ya. Facebooker itu kan generasi X, ya. Generasi X itu ya generasi saya, ya, yang sekarang kepala 4, kepala 5. Jangan-jangan Ibu Bapak masih kepala 3 deh. Gitu ya. Salah satu. Kepala 2. Bu Nurul mah iya generasi TikTok. Nah ini di University Malaya ya. Ini di University Malaya, saya menjadi penguji disertasi. Ini mahasiswa yang diujinya dosen UIN Araniri ya. Ya, University Malaya 12 Desember 2019. Ya, di Wuhan COVID-nya sudah ada. Tapi kan belum masuk ke Indonesia, belum masuk Malaysia. Jadi saya sempat datang ya. Sempat datang. Ini kemarin lagi. Nah, ini siapa yang mau ke Belanda itu? Ini foto saya tahun 2019 di Belanda ya. Tuh. Ini yang tengah ini nih. Yang jabrik ini ya, yang gondrong. Ini guru besar Islamic Studies tuh. Tampilannya Keren. gondrong ya. Tampilannya gondrong. Nah, ini suasana menguji ya. Ini suasana menguji.
Ya kalau di kita ujian tertutup lah ya, di kita ujian tertutup, dan inilah ya sebetulnya sama ya, di mana-mana ujian tertutup itu, the real ujian itu di ujian tertutup. Jadi babak belur itu di ujian tertutup. Jadi kalau ada ujian tertutup yang nggak babak belur ya agak aneh sebetulnya. Ya itu. Ini bukan, ini lagi workshop. Nah, kita lihat. Ini lagi workshop di mana, di Garut ya, sama Pak Wadir 2 tuh. Sama Pak Wadir 2 ini lagi ya, nanti kita carikan lah ya. Saya lupa nyimpennya di mana itu. Ya, atau masuk saja ke University Malaya ya. University Malaya. Apium. Nah, ini ya diterjemahkannya, Akademi Pengajian Islam. Nah, itu ya. Ini Islamic Studies. Itu. Nah, kenapa kemudian saya tiba-tiba tertarik untuk menggunakan Marshall Hodgson? Marshall Hodgson mengatakan Islamic Studies itu tidak bisa mengkemot semua aspek. Semua aspek. Jadi Islamic itu lebih kecil dibanding Islamicate. Nah ini ya. Jadi para pengikut metodologis Marshall Hodgson itu lebih memilih Islamicate istilahnya dibanding dengan Islamic. Dan saya belum menemukan padanan katanya dalam bahasa Arab. Itu ya, belum menemukan. Mungkin sudah ada, cuma saya belum menemukan aja. Itu. Nah, jadi ada penjelasan even though outside Islam. Itu. Jadi kalau Islamic itu bersumber dari Islam. Kalau Islamicate even though outside Islam. Itu. Tapi bercorak Islam. Ah, gitu ya. Even though outside Islam tapi bercorak Islam. Nah, mana? Ketika mudharabah, kita mempelajari sejarah mudharabah misalkan. Kita mempelajari sejarah mudharabah qoblan nubuwah atau qoblal bi'tsah. Itu Islamicate. Itu tidak bisa dikatakan Islamik. Kenapa? Karena mudharabah itu ternyata sudah menjadi tradisi Romawi. Gitu ya. Namanya komenda. Itu. Jadi mudharabah itu sudah menjadi tradisi Romawi dan tradisi para pedagang internasional pada saat itu. Ya. Jadi Ibu Bapak, kalau kita bicara Islamic economics, ini ngopi ya. Jadi nanti kuliah dengan saya itu gitulah ya, ngopi aja, ngopi ya. Jadi Ibu Bapak bisa melihat, bentar, ini kelas yang satunya lagi udah masuk? Sudah, Prof. Sudah di-share. Sudah, Prof, baru gabung, Oke, Prof. Kami baru selesai. Makasih. Jadi ini tinggal di-share untuk kelas hari Sabtu ya. Yes, ya. Ini nanti saya upload di YouTube ya, kemudian saya kirim ke kelas yang satunya lagi. Jadi Ibu Bapak, kalau kita lihat Ibu Bapak yang sekarang sedang online boleh masuk ke Google ya, melakukan googling, ketik mudharabah in Roman tradition, itu pasti keluar komenda tuh. Ya, pasti keluar komenda. Mudharabah in Roman tradition as nah ini the komenda mudharabah kirot mudharabah mukorodoh ya.
Nah, ini yang keren tuh ini, coba ini judulnya keren ya. Islamic Mudharabah Back to the Future. Ah, jadi kayak film siapa itu Back to the Future. Ya. Nih. Ya. From the book Partnership and Profit in Medieval Islam. Nah, ini ya, kita bisa lihat nih. Itu. Jadi Bapak, mohon tidak nge-benchmark dengan para dosen lain. Ya, mohon tidak nge-benchmark dengan para dosen lain. Saya lebih memilih kuliah kita ini ngobrol. Ya, kuliah kita ini ngobrol. Jadi, mari kita mempelajari mudharabah. Mudharabah asal dari dot roba, ya, kemudian syarat, rukun, dan itu ya. Andai ada dosen lain yang seperti itu silahkan. Tapi saya tidak memilih itu ya. Dan tidak perlu juga kita nge-benchmark. Ya, nge-benchmark. Ah, ini ya, jadi ini contoh aja nih. Ini contoh ya. Gitu. Ini contoh. In Islamic law and in Western commercial practice, there's two institutions, okay, were the chief method for pooling capital and bringing together investor and managers. Nah, itu dan seterusnya lah ya. Ini lihat penjelasan mudharabah dalam buku-buku, termasuk buku-buku yang bukan masih ya, yang digunakan di S1. Jadi gini, saya punya pengalaman, saya sempat bertanya, karena kan S1 saya bukan ekonomi ya, S1 saya itu tafsir hadis. Ke salah seorang guru besar di Unpad kemarin. Jadi Bapak S3 saya itu 2 kali. Yang pertama di IAIN Jakarta, dulu masih IAIN ya, lulus tahun 99. Ya, Islamic Studies itu ya. S2 saya yang kedua, S3 saya yang kedua itu ilmu ekonomi di Unpad. Itu ya, lulus tahun 2015. Jadi promosi saya tahun 2015. Nah, jangan-jangan di Facebook sudah ada. Nah, fotonya kalau ada, kita lihat. Ya. Oh, fotonya yang ini kali. Nah, Ibu Bapak kalau lihat Facebook saya, foto saya itu kadang ada di kandang sapi ya. Kadang ada di mana, kadang lagi clubbing sama forum komunikasi mahasiswa tafsir hadis, nah gitu ya. Nah ini ya. Ini ujian promosi tahun 2015. Di bulan pada saat GB saya turun. Tuh ya. Jadi seperti itu ya. Oke, yang foto Win Jakartanya nggak ada lah ya, nggak sempat diupload, belum punya Facebook. Tahun 99 kan nggak ada Facebook ya, belum ada Facebook. Oke, jadi kembali ke mana? Kembali ke sini lah ya. Kembali ke sini. Jadi Bu Bapak ini silahkan. Nah, yang begini kalau kita lihat ini nggak bisa masuk. Ini kalau kita gunakan metodologi Marshall Hodgson ya, itu kita tidak bisa memasukkannya ke Islamic economic. Ya, kenapa? Karena ya kalau sudah ada di masa Romawi, kan ya kita harus melakukan kajian lanjutan. Saya sempat diskusi dengan Prof. Aeng. Prof, saya bilang begini, kalau mudharabah sudah ada pada zaman Romawi, apa kita nggak sebaiknya memasukkan ke syar'uman qoblana? Nah, gitu ya. Kata Prof. Aeng, boleh saja, tapi tolong cari informasi, adakah Nabi, adakah Rasul sebelum Nabi terakhir Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mudharabah. Itu kalau ijarah ada, Nabi Syuaib itu ya, itu kalau ijarah ada. Tapi adakah Nabi sebelum Nabi terakhir melakukan praktek mudharabah? Nah itu kemarin muncul, pertanyaan itu muncul dalam ujian promosi Ibu Titin Suprihatin, Ibu Dekan Fakultas Syariah Unisba. Jawaban Ibu Titin, jawaban promovenda itu untuk perempuan ya, promovendus untuk laki-laki, tidak ditemukan dalam Bible, baik ya dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, Nabi
sebelum Nabi terakhir, Rasul sebelum Rasul terakhir melakukan mudharabah. Kemarin itu Ibu Titin itu rohan ya. Tapi tradisi rohan dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan Nasrani itu ada. Jadi jawaban Promovenda seperti itu. Ya. Nah, Ibu Bapak, karena kita S3, itu jawaban seperti itu nyaman, aman. Jadi nggak lagi seperti kita waktu S1, apalagi ketika kita SMA ya, jawaban salah beda dengan buku, salah kan gitu. Enggak, S3 itu nggak begitu ya. Gitu. S3 itu silahkanlah sebatas temuan yang diperoleh itu dijadikan rujukan, itu diungkap. Begitu ya, kuliah di S3 itu ya. Itu. Jadi tidak mengulang ilmu. Kalaupun mengulang itu dalam konteks kajian, dalam konteks review, ya, tidak mengulang ilmu, tapi kita melakukan produksi atau reproduksi pengetahuan, ya. Mungkin istilah reproduksi tidak terlalu tepat juga, karena apa? Karena kita dituntut kebaharuan, atau dalam istilah riset yang dipublikasikan dalam artikel jurnal, kita dituntut novelty. Sekecil apapun novelty kita wajib mencantumkannya dalam karya publikasi kita. Nah, itulah sebabnya kenapa saya kemudian mengemas perkuliahan dengan saya, itu seperti yang sudah saya sampaikan di channel YouTube saya. Ya, dan saya tidak memaksa ibu bapak, saudara untuk untuk menerima 100% lah gitu ya. Ya, andai misalkan Pak Anton, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Ada yang begini loh, Pak Anton saya mau kuliah, saya itu kuliah ke UIN itu mau pertobatan, nah gitu ya. Gitu. Ada yang begitu. Gitu, tiba-tiba dengar dari Pak Anton, kenapa kenapa bunga bank jadi tidak haram? Itu. Atau ini mohon dipahami dari aspek narasi ya. Gitu. Atau haramnya haram muqayyad. Itu. Haramnya haram muqayyad. Ini makanya ini jangan diviralkan, ini bahaya nih. Kuliah di UIN kok jadi sesat ini, bunga bank yang sudah sesuai fatwa MUI sudah haram dan sebagainya, tiba-tiba dosennya guru besar lagi ngomongnya kayak begitu. Ini bahaya nih ya itu. Jadi mohon tidak diviralkan lah. Itu. Jadi ibu bapak, saudara, seperti itulah kajian itu. Ya. Ibu bapak boleh bunga bank satu hal, riba hal lain. Mari kita lihat. Ini saya ketik ya. Riba di bawah nih. Halalun wa haram. Riba ada dua jenis riba. Halal dan haram. Ya, di mana kita temukan dalam tafsir Ahkamul Quran Al-Jassas. Semester kemarin kan dapat ya mata kuliah tafsir hadis ekonomi ya. Iya, dapat. Iya, Prof. Nah, kalau mau ada yang pernah bahas ini? Ada yang pernah bahas? Ya. Belum, Prof. Anissa kalau nggak salah tuh, Anissa. Ya. Yang riba, bunga bank tidak riba. Ya ini. Perbandingan itu dari riba. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya sudah dipublikasikan. Kalau belum, mari kita publikasikan semester sekarang. Dalam bentuk artikel jurnal, ya seperti itulah kuliah di S3 itu ya. Gitu. Nah, kembali ke sini. Jadi Ibu Bapak, dari mata kuliah komparasi makro mikro ini dihubungkan dengan
Berapa di semester kemarin? 6 ya. 6 mata kuliah ya. Semester kemarin 6, sekarang tambah 6, 12. Kemarin 5. Kemarin 5. Oh, 5. 5 Prof, 5 mata kuliah. 5 mata kuliah, Prof. Ya, pura-puranya 6 lah. Gitu. Siap, Prof. Jadi maksud saya begini, apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita peroleh di semester kemarin, plus materi-materi yang juga kita pernah terima di S2, bagi yang linear, bagi yang tidak linear, ya silakan. Jadi saya diberi saran oleh semua guru saya kemarin waktu di Unpad itu, Pak Anton dimohon untuk membaca semua buku pengantar yang buku itu menjadi buku wajib di S1. Jadi yang S1-nya bukan ekonomi nih, ya silakanlah baca-baca bukunya PIE, Sadono Sukirno ya, kemudian bukunya manajemen Mamdu Hanafi, kan begitu ya, yang akuntansi Pak siapa Subagio ya, atau siapalah lupa saya itu yang akuntansi itu. Nah, jadi buku-buku pengantar itu silahkan dibaca. Bagi yang tidak linear ya, bagi yang linear ya silakan refreshing aja, nggak ada larangan bagi yang linear tetap baca buku pengantar ya. Kenapa baca buku pengantar? Oh, lupa lagi dulu gitu ya, kuliahnya ngantuk. Kan bisa begitu ya. Nah, jadi silakanlah gitu. Jadi Ibu Bapak, saya mengemas perkuliahan dengan nomenklatur mata kuliah sekarang ini, komparasi makro mikro. Saya lebih mengarahkan Ibu Bapak akan menyiapkan proposal disertasi. Gitu ya. Oke, boleh siapa yang sudah punya bayangan judul? Ini kesalahan umum ya. Sudah punya judul belum? Kan itu pertanyaan salah sebetulnya. Tetapi karena sudah umumul balwa, istilah hukum Islamnya ya sudah kita terima. Ada yang sudah punya judul? Ada, Bar. Silakan Pak. Sudah lah, Prof. Silakan. Tolong tulis di mana, di chat lah, di chat. Tolong tulis di chat. Tuh, kuliah di UIN, dosennya aja ngerokok. Fasik gitu. Aduh, tolong tidak diviralkan ya. Bahaya itu. Bintang itu, Prof. Bukan beda, Pak. Fasik, Pak. Fasik ya. Sudah, Bro. Saya tulis, Bro. Oke. Nah, sekarang misalkan gini nih. Ini, jadi kan konsepnya yang pertama adalah syariah compliance. Itu ya. Yang kedua, syariah compliant di syariah banking. Ya, ini ya. Jadi dua konsep besar dihubungkan. Bahwa kemudian di sini ada pengembangan, ada maturity model. Oke, kalau maturity model berarti ini ada modeling. Ya, ini ada modeling. Kita dapat mata kuliah modeling ya. Siapa dosennya? Bu Asti. Kalau nggak Bu Asti, Bu Pasti, Elis. Elis, ya antara Bu Asti, Bu Elis lah ya itu. Ya kita punya dua doktor itu, ya backgroundnya matematika dan statistika itu. Ya Pak, nyantai Pak, satu-satu aja dulu Pak. Ini kan cuma contoh Pak. Nah, Pak Ahmad Lukman ya. Kalau mau lanjut ya nanti sambil kita cari waktu lain. Sambil ngopi. Lain. Oke, nah. Jadi kalau syariah compliance, Ibu Bapak bisa cari konsep-konsepnya, teori-teorinya dari mata kuliah lain. Dari tafsir hadis, dari fikih usul fikih, dari qawaid fikih, diturunkanlah itu. Karena syariah compliance itulah yang menjadi pembeda kita belajar ekonomi di PTKI, ya. PTKI itu perguruan tinggi keagamaan Islam yang di bawah Kemenag gitu, yang menterinya jadi lagi rame. Ya. Itu hati-hati Bu Bapak ya bicara di wilayah publik tuh, aduh itu ya. Tuh, itu keseleo. Saya pernah dikasih doa itu oleh bapak saya almarhum ya.
rahimahullah. Allahumma inni a'udzubika aduh, aku lupa tadi. Min zillatil lisan itu ya. Ya, itu. Ya, dari terpelesetnya lidah gitu. Ya. Jadi itulah terpeleset lidah itu seperti itu, ya. Terpeleset lidah itu ya seperti itu gitu. Nah, kalau sudah masuk ke wilayah publik, ya maha benar netizen dengan segala kicauannya. Kan begitu ya, netizen itu maha benar dengan segala kicauannya gitu kan. Mau dia bicara apa udah nggak soal itu ya gitu, semeledaknya itu. Oke, jadi kita kembali ke sini ya. Oke, jadi ini syariah compliance, kemudian syariah banking, kemudian modeling itu. Nah, jadi oke, kalau mata kuliah ini makro mikro itu adanya di banking, ya. Jadi hubungannya dengan banking, ya. Jadi perbankan syariah. Jadi sebelum ada syariah berarti kan perbankan, ini banking nih, ya. Jadi dari banking, oke, sebentar, saya harus copy dulu. Saya pastikan di sini ya. Nah. Jadi kita bicara syariah compliance, ini kita bicara modeling, ini, dan kita bicara banking. Nah, sekarang bagi yang memiliki judul ini kemasan perkuliahan saya ya. Oke. Dan tidak juga terlarang diadaptasi untuk mata kuliah lain tanpa harus membunyikan ke pengampu mata kuliahnya. Ya, jadi terima aja, serap aja daripada dosen yang lain. Andai ibu bapak mau menggunakan bagaimana saya sukses menyelesaikan perkuliahan, ya caranya seperti itu. Ya. Oke, jadi ini ada 3 model, ada 3 konsep syariah compliance, ya. Atau oke, compliance-nya kita hitamkan dulu deh, ya. Ada syariah, ada modeling, ada banking, kan itu ya. Nah, kita kemudian kalau lihat judul ini, proksinya ini menjadi syariah compliance, ya. Modelingnya menjadi maturity model. Warnanya saya bedakan deh ya. Nah, ini ya. Kemudian perbankannya menjadi syariah banking. Itu kan model. Nah, sekarang mata kuliah ini apa yang kira-kira bisa berkontribusi bagi rencana riset ini? Ini. Jadi nanti pemilik judul ini silahkan memilih pembahasan terkait dengan banking di dalam kajian ekonomi makro, kemudian buatlah artikelnya yang ketika pemilik judul ini dinyatakan lolos dalam SUP, dalam seminar usulan penelitian, dan memperoleh SK tim promotor, itu sudah nggak usah capek lagi. Gitu ya, nggak usah capek lagi buat proposal, nggak usah capek lagi buat melanjutkan ke bab 2 setelah dapat SK promotor. Nah, tinggal nanti kalau di sini sudah trial and error analisis data, tinggal dilengkapi nanti untuk bab 4. Ya. Jadi pada saat lolos SUP itu 75% naskah disertasinya sudah beres. Gitu ya. Itu. Nah, itu Ibu Bapak ya, gitu. Yang ingin saya perkenalkan bagaimana saya mentutor para mahasiswa pasca agar para mahasiswa yang saya asuh bisa selesai di waktu yang relatif cepat. Kenapa? Ya, cum laude itu hanya ada 2 kemungkinan.
selesai di semester 6 atau paling lambat di semester 7. Di semester 8 sekalipun IPK Ibu Bapak 4,0 tidak bisa cum laude. Ya, keputusan ada di tangan Ibu Bapak. Tuh. Oke. Oke. Berikutnya bisa kasih ilustrasi saja dulu ya. Berikutnya, oke. Nah, mari kita lihat di bukunya Samuelson. Banking itu ada di mana sih? Nah, ini udah dibuka ya. Nah, udah dibuka. Banking itu ada di mana sih? Nah, ini. Ini ya. Lihat ya. Di money and financial system. Di banking itu ada di sini nih. Nah, kalau kita ingin mengetahui banking ada di mana, ya kita bisa masuk ke indeks. Tapi kan sekarang karena ini sudah e-book, maka kita tinggal ketik banking. Naskahnya masih berbahasa Arab. Ya, kita ketik bank aja di sini. Dapat di mana aja tuh. Nah, monetary policy and the economic. Central Bank and Federal Reserve. Ini karena Samuelson itu Amerika ya, inilah. Mestinya cari yang edisi Asianya ya, atau edisi Indonesia. Ya, dan seterusnya. Caranya begitu. Gitu. Jadi paling tidak ini dari judul ini ada 3 syariah compliance. Ya, modelingnya. Nanti syariah compliance carilah jurnal-jurnal yang menerima artikel terkait dengan syariah compliance. Yang kedua ini maturity model, berarti kan dari modelingnya lihatlah artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang menerbitkan kajian terkait dengan modeling. Yang ketiga ini perbankan syariah. Jadi dari satu judul disertasi, pemilik judul ini sudah bisa memulai disertasinya atau pra-disertasinya dengan menyusun 3 artikel ini. Itu ya, jadi karena by riset kuliah kita, misalkan gitu ya, kita adopsi perguruan tinggi yang lebih maju, kan nggak usah kuliah. Jadi belajar makronya terkait dengan banking atau finansial, ya, sistem, belajar syariahnya terkait dengan syariah compliance, ya, belajar modelingnya terkait dengan maturity model. Bukti bahwa yang bersangkutan sudah menguasai, papernya terbit. Nah, itu ya, papernya terbit. Di Scopus Q 3 misalkan, seperti itu. Ya, di Scopus Q 3. Jadi begini, Ibu Bapak, tak perlu kita berpikir Scopus itu pada saat mau ujian tertutup. Pas mau ujian tertutup baru ribut Scopus saya nggak terbit-terbit. Ya telat pikir. Ya, bukan telat pikir, telat mempersiapkan. Jadi persiapannya mestinya dari semester kemarin ketika Ibu Bapak mengambil mata kuliah itu. Ya, bisa dipahami ya penjelasan saya ya. Itu. Tapi mohon tidak di benchmark dengan dosen lain. Itu ya. Jadi mungkin nanti saya nggak akan cerita materi bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan. Ya itu silakan dibaca aja. Ya, itu silakan dibacalah ya. Bukunya saya sudah kasih. Nanti mungkin saya akan kasih bukunya Menkyu. Ya, bukunya Menkyu akan saya kasih. Ya, Panton, itu bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia beli sendirilah ke Palasari ya. Kalau di Bandung, di kota masing-masing itu beli sendiri aja yang berbahasa Indonesia itu ya. Itu yang ada di saya itu yang berbahasa Inggris. Ya saya dikasih oleh Unpad dulu itu. Ya, saya dikasih oleh Unpad. Zaman masih ada Gigapedia itu. Ya, itu seperti itu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Sudah jam 11 kurang 20 ini. Silakan Pak Bu. Masih dalam rangka menyambungkan, Prof. Apanya yang disambungkan?
Materi dengan IQ-nya, Dan otaknya. dengan otaknya, Prof. Masih mencerna, Prof. Oh, ya. Jadi, oke. Oke, sebelum saya kasih komen, yang lain barangkali. Assalamualaikum, Prof. Ya, Waalaikumsalam. Punten. Mencoba untuk Pak Ahmad Mahfuzi, ya silakan Pak. Nyantai Pak, nggak usah punten-punten Pak, nyantai aja. saya Enggak. sebenarnya masih belum fix, Prof, untuk disertasinya. Apa kajian disertasi nanti gitu. Cuma ini kemarin waktu saya daftar S3 ini, alhamdulillah saya buat dengan semaksimal mungkin. Cuma saya masih belum yakin gitu, Prof. Cuma jadi kajian nanti saya lebih ke sosiologi ekonomi, Prof. Gimana, Prof, menurut Prof? Kayak sosial kapital gitu, Prof. Konstruksi sosial kapital gitu, Prof. Untuk apa? Orang-orang Muslim Tionghoa dalam berinteraksi, bermuamalat di bisnis mereka gitu, Ustaz. Prof. Oke, nah itu. Jadi ketika Bapak menyebutkan bisnis, berarti mikro Pak, ekonomi mikro. Mikro, Pak. Iya, Mikro. gitu. Saya nunggu-nunggu sebetulnya. Jadi itu kajiannya ekonomi mikro Pak. Iya, Bro. Nah, mikro diagregat jadi GDP, kan gitu Pak. Ya, entitas ekonomi mikro diagregasi, itu kan pembentuk GDP. Itu. Nah, lagi-lagi masuk ke modelingnya Bapak dan yang lain ya semua bisa menggunakan ini istilah Prof Yuyun Wira Sasmita rahimahullah ya, dan mungkin yang S2-nya udah bisa lah, atau mungkin juga dari perguruan tinggi lain ya yang ekonomi konvensional ya, logical framework analysis ya, LFA. Jadi kalau kita ini cara kerja LFA itu begini. Anggap saja ini satu variabel ya. Tadi kan Bapak bicara sosial kapital. Nah, Sosial kapital. LFA itu berpikirnya begini Pak. Jadi Ibu Bapak yang lain yang masih tunggal variabelnya boleh gunakan LFA. Ini saya diajarin langsung oleh Prof Yuyun ya. Nah, kalau ini yang pertama kali, ini awal ya, konsep awal yang pertama kali muncul di benak kita, yang pertama kali muncul sebagai pengganggu, sebagai penyebab munculnya keresahan akademik, itu ya, kan riset itu dari situ. Riset itu kan dari keresahan akademik, ada keresahan nih, ada pengganggu nih, ada kegelisahan kan gitu. Nah, kalau kita melihat ke apa, ini dibentuk oleh apa, berarti kan ke sini, ya. Nah, gini Pak. Jadi sosial kapital itu dibentuk oleh apa? Nah, berarti kan kita harus ngisi kotak ini nih. Kotak ini diisi oleh apa? Gimana cara bisa mengisi kotak ini? Baca buku, baca laporan penelitian. Nah, ingat ya, pasien yang datang ke dokter resepnya masing-masing. Nggak bisa, saya sakit kepala, saya datang ke dokter A, kemudian sembuh. Wah hebat nih dokter, saya kemudian kasih resep itu ke semua orang yang sakit kepala. Nanti dulu. Itu ya, bisa dipahami ya? Oke. Nah, gitu. Oke, jadi carilah informasi awal ya untuk variabel apa tadi sosial kapital ya. Modal sosial. Disertasi saya berbicara modal sosial Pak, karena zakat
Oh Ya. gitu, Prof. Ya. Ya. Jadi teorinya fight based development. Ini mumpung ingat ya. Ini Kenlen nih. Fight based development. Ya. Fight based. Kalau pakai Peter L. Berger, Prof. Bisa ada juga itu Berger, itu saya juga kutip kalau nggak salah. Nanti saya lihat lagi disertasi saya ya. Lupa saya itu. Ya siapapun, it's okay. Ini contoh aja ya. Ini fight based development. Penelitian terdahulunya saya menggunakan teori remittance dari TKI, dari tenaga kerja Indonesia yang masuk yang menjadi pahlawan devisa itu, uang masuk ke negara kita ya. Itu juga saya kutip ya. Karena kan saya harus menjelaskan transmisi moneter in agregat dalam satu negara. Ini datang dari mana saja. Gitu. Ketika zakat itu kan dari sini, dari fight, dari keimanan. Maka saya mencoba mencari apa teori atau konsep yang sudah ada. Oh ternyata ada, itu kan land, ya. Nih fight based development ini bisa digunakan. Oke. Jadi sekarang kita kembali ke LFA itu ya. Jadi logical framework analysis kita harus mencari informasi tambahan apa pembentuk logical framework analysis ini. Oke. Ini sebetulnya ada aplikasinya ini ya. Cuman karena saya hanya menguasai PowerPoint ya akhirnya jadi beginilah ya. Nggak apa-apa. Oke. Itu ya. Jadi apa pembentuk modal sosial itu? Ya, modal sosial. Gitu. Oke, ini ke arah pembentuk. Nah, berikutnya pertanyaan kedua dari LFA, dari modal sosial itu apa yang dipengaruhi? Ya. Oke. Misalkan kesejahteraan. Itu. Jadi modal sosial di Sulawesi Tenggara Dharma siapa ya penelitinya itu ada 3 orang. Jadi remittance aliran dana dari luar dengan fight based development itu kita potretnya pakai fight based development. Kenapa ada orang yang mengeluarkan dana zakatnya di tempat asalnya di kampung halamannya? Ya itu. Nah fenomena itu kita bisa jelaskan dengan menggunakan diantaranya ya, boleh jadi nanti Bapak punya teori atau konsep yang lain yang bisa digunakan. Diantaranya dengan fight based, berbasis keimanan. Saya mengeluarkan zakat karena saya beriman kepada rukun Islam yang ketiga. Kan gitu, makanya saya keluarkan zakat. Nah ketika saya kirim ke kampung asal saya, di situ banyak orang yang membutuhkan. Saya merasa sebagai orang yang beruntung dengan keahlian saya bisa mengambil kesempatan kerja itu, anggap saja demikian, karena saya punya keahlian. Nah pada saat narasi karena saya punya keahlian itu muncul di benak kita, itu konsep berikutnya kita bisa ambil tuh. Apa? Ekonomi pendidikan. Itu nanti Ibu Bapak dapat di semester 3 mata kuliah ekonomi pembangunan dan perencanaan. Kita bicara IPM. Kita bicara indeks pembangunan manusia. Nah, jadi gitu Ibu Bapak ya kuliah di S3 itu kita ada di S2 di semester 2 nih, tiba-tiba ngerefer ke mata kuliah di semester 1. Tiba-tiba loncat ke mata kuliah yang baru disajikan di semester 3. Itu kuliah di S3 itu begitu. Itu pengalaman saya.
gitu ya. Dan itu secara pribadi cukup membantu. Apalagi kalau waktu di Jakarta itu kan ibu bapak kan sekarang temennya tetap dari semester 1 pertemuan pertama sampai semester 3 pertemuan terakhir. Saya itu di Jakarta nggak tetap Pak, Bu. Mata kuliah A temennya ABCD. Mata kuliah B temennya FGHIJ. Mata kuliah yang ketiga temennya KLMN OPQ. Jadi kita nggak pada kenal tuh. Itu single fighter betul itu. Nah, apa ya plus minus lah ya. Plusnya ya kita memang jadi fokus ya. Berdarah-darah tuh ya. Ya minusnya kita nggak punya teman. Bukan nggak punya teman lah. Ya tidak punya tidak punya teman berbagi berdiskusi untuk topik yang sama. Gitu. Jadi minus saya di kuliah nyantrik istilahnya ya. Kalau istilah UIN Wali Songo Semarang itu istilahnya nyantrik gitu. Itu seperti itu. Nah, sekarang kelebihan kelas rombongan ini kita bisa berdiskusi rame-rame. Bisa saling membantu dan bertekadlah untuk selesai sama-sama. Itu Pak, Bu ya. Bertekadlah untuk selesai sama-sama, kompaklah, bikin konsensus ya. Itu seperti itu. Ya, andai misalkan nanti ada yang nggak bisa dengan berbagai alasan ya, ya sudah. Itu rombongan besarnya tetap harus selesai sama-sama. Seperti yang terjadi di angkatan, mohon maaf ini ya saya menyebut angkatan 2017. Angkatan 2017 sekarang tinggal 4 orang yang belum selesai. Dari berapa, Prof? Dari 36. Nah, itu ya. Dari 36 itu, tinggal 4 orang itu. Ya. Angkatan 2017 itu dari 36. Iya rata-rata sudah selesai mereka itu. Nah yang angkatan 2018 karena keburu COVID ya, angkatan 2018 karena keburu COVID tidak secepat angkatan 2017 dan mungkin juga saya telat menyampaikannya. Gitu. Jadi angkatan 2017 lupa Bu. Ntar saya lihat Facebook lagi lah ya. Dua angkatan ini dua-duanya datang ke rumah Pak Bu, berlatih menulis artikel. Di rumah itu, di rumah saya ya, di ujung Berung. Kendala teman-teman apa, Prof? Ya? Apanya? 3M. Yang teman-teman 2017, 2018. Yang tinggal 4 orang itu? Iya, Prof. Kendala yang paling berat. Ya mestinya ditanyakan langsung ke yang bersangkutan. Mestinya ditanyakan langsung ke yang bersangkutan. Saya bisa menduga, tetapi saya merasa pendugaan saya juga tidak tepat ya. Pendugaan saya tidak tepat. Nah ini tercepat nih. Ini angkatan 2017 tercepat. Pak Yoyo. Ya, ada yang kenal? Kenal, Prof. Udah ngobrol. Linus bukan, Prof? Ya, Linus. Linus, ya, kenal, Prof. Jadi boleh tanya ke beliau. Ya, boleh tanya ke beliau. Boleh juga undang beliau menjadi provokator selesai cepat. Ya, itu. Yang kedua ada di angkatan 2018 namanya Pak Hamdan Firmansyah. Sekarang di Sukabumi. Ya, itu juga sama. Itu sama. Jadi angkatan 2018 itu provokatornya Pak Yoyo. Angkatan 2019 provokatornya Pak Hamdan Firmansyah yang menjadi narasumber di How to Get PhD in 3 Years itu ya. Bagaimana meraih doktor dalam 3 tahun itu. Itu dua-duanya cepat ya, dua-duanya cum laude. Ya, bahkan Pak Hamdan itu tertinggi. Ya, Pak Hamdan itu tertinggi. Ini nih angkatan-angkatan sebentar.
Ini ya. Pak Yoyok ya. Nah, ini. Oke. Promotor kesatunya Prof Anton ya? Ya. Masalah tuh. Ya, gitu. Kan provokasi dasarnya saya ke siapapun, sekolah yang baik itu yang selesai. Itu provokasi dasar saya, Pak. Pak Anton dapat dari mana itu? Itu dari Profesor Ali Rahman. Siapa dia? Itu menteri zaman Gus Dur. Dosen saya waktu saya ngambil MM, ya. Waktu saya ngambil MM. Ah, ini Pak. Ini yang motonya saya nih. Ini angkatan 2017 ya. Jadi ujian kualifikasi bareng. Ya, ujian kualifikasinya bareng, Pak. Gitu. Kan ada yang saya mah nanti aja gitu. Ya, selama bisa bareng kenapa tidak gitu. Ini yang rame-rame Prof ya. Gimana? Bersamaan dalam waktu yang sama Prof. Iya, gitu. Ya. Tuh. Nah, ini selesai apa ini ya? Lupa saya. Yang jelas ini ya, saya tengok ke kelas ya. Habis ujian saya tengok ke kelas. Oh, itu kualifikasi tertutup ya itu. Itu kualifikasi tertutup, tulis ya, kualifikasi tulis, nanti ada kualifikasi lisan. Itu. Nih, Pak. Nih, buku S3 tuh kayak gini judulnya, Pak. Bapak bisa paham nggak? Membebaskan Allah dari Islam. Gimana ceritanya itu? Ini kalau viral dianggap penistaan. Judulnya, Prof. Ya, dan ini harganya 15 ringgit, 10 ringgit Malaysia. Ya, tuh nggak ada di Indonesia ini. Gitu kan? Ya, S3 itu kan Pak. Jadi awas jangan kaget gitu kan, tiba-tiba loh kok ada kayak begini, ini apa ini, aliran sesat atau apa? Gitu ya. Nah, ini Pak, ini suasana ujian di Malaysia itu ya. Ini suasananya seperti ini. Ini yang di pengajian Islam itu ya, yang Islamic Studies bahasa Malaysia, pengajian Islam. Beres ujian biasalah difoto ya. Tuh. Ya, dikasih juga apa, ada snacknya, ada makan siangnya. Tuh, seperti itu ya. Nah, ini. Dan di ujian inilah yang babak belur itu. Di ujian promosi kan nggak boleh babak belur, Pak. Ya, jadi gimana caranya agar tidak babak belur, yaitu dipersiapkan sematang mungkin. Nah, Ibu Bapak, ini mumpung terlihat aja ya. Ini saya sudah jadi GB, Pak, Bu. Ya, foto ini saya sudah jadi GB. Tapi saya masih merasa perlu meningkatkan literasi artikel jurnal. Saya ikut acara ini, narasumber utamanya Prof. Irwan Abdullah, bayarnya 10 juta, Pak, seminggu. Ya, seminggu 10 juta. Di hotel, ya dihitung-hitung murah juga sih, bukan murah lah, proporsional ya. Karena kan bayar hotel, makan di hotel 3 kali, dan seterusnya. Ya, nah ini. Oke. Mana Pak Anton? Ini Pak Anton nih. Ya. Ya. Nah, ini ada yang kena? Yang tengah? Nggak ada. Ini baru turun SKGB-nya kemarin, Pak. Ya, baru turun SKGB-nya. Jadi kita baru ngerti. Bukan, Pak. Hah? Pak Beki bukan? Iya, Pak Beki. Iya. Ini baru turun SKGB-nya ya. Gitu. Nah, ini mungkin lebih jelas ya. Masih muda ya Pak.
Ya, lahir 72 Pak, di Hotel Davan. Nah inilah suhu kami, Profesor Irwan Abdullah, yang kemarin diundang oleh Pasca. Bapak Ibu ada yang hadir? Ada, Prof. Ah itu, ya. Lewat Zoom. Ya lewat Zoom, ya. Jadi itulah yang juga bisa. Ini ngobrol pertemuan pertama lah. Nanti ngobrol pertemuan berikutnya kita lihat. Tuh. Nah ini Pak Anton sama siapa nih? Ini dengan mahasiswa S2 Prodi Ilmu Hukum bersama ketua prodinya nih. Di mana Pak Anton? Di Hotel Sakti. Itu ya. Tahu Hotel Sakti ya, tetangga Pasca? Tahu, Prof. Nih, nah gitu. Ya, ini contoh aja ya. Ini contoh sedang berlatih menulis artikel jurnal. Sedang makan, Prof. Nah, ya waktunya makan siang. Oh, saya Lagi makan. Nah, ini selesai acara. Jadi ini sedang dipoto, Pak. Ya, ini sedang makan siang, ini sedang dipoto. Ya. Ini sedang dipoto acara itu. Coaching klinik penulisan artikel jurnal ilmiah berskala internasional ya ini. Prodi S2 Ilmu Hukum. 12 November 2019. Tuh ya. Tuh. Masih ada yang nanya kan, Pak Anton dibayar nggak? Kalau ini dibayar Pak, karena bayar hotel. Ya, kalau ini berbayar karena bayar hotel. Gitu. Oke. Apalagi mana foto yang angkatan 2000? Yang tidak ada foto makan makanan Arab, Prof, di Hamasah atau Jangan. Itu kemarin sudah Pak. Oh, sudah ya. Sudah kemarin, cuman yang diundang Ada di IG. Ada di IG ya, Prof. Ya. Nah. Ini apa? Ini saya nguji mahasiswa S3 sama di Universitas Malaya asal Brunei ini. Ya. Nah, ini orangnya. Ini orang Brunei. Terus ada di UiTM, tapi UiTM waktu itu tidak berfoto ya. Waktu itu tidak berfoto. Nah, oke lah, nanti saya cari foto dua angkatan yang sedang nongkrong di rumah ya. Nongkrongnya di rumah saya, itu di Ujung Berung. Itu terkait dengan, sebentar, kayaknya ada di WA deh. Bentar. Nah, ini. Jadi nama grupnya sudah diganti menjadi LKGB karena mereka sekarang sudah menjadi calon lektor kepala dan calon guru besar. Guru besar. Nah ini ya, lihat ya. Ini ya, ini angkatan, ini di rumah saya nih. Ya, ini di rumah saya yang kalau Ibu Bapak lihat virtual background saya, ini kan ada S3 ya, bukan itu sama dengan yang foto barusan itu. Ini pakai virtual background aja. Ya, saya pakai virtual background nih. Ya, nih, saya pakai virtual background, ada tertulis Masa Sarjana ya, padahal ruangnya sama dengan yang tadi di foto itu. Itu ya. Oke. Jadi kembali ke sini ya, kembali ke ini. Nah, sekarang ilustrasi dari sini, ekonomi makronya mana sih? Ini kan proksinya bisa growth, bisa pertumbuhan. Ya. Jadi sebelum ke kesejahteraan, kesejahteraannya bisa tarik ke sini. Karena theoretically kesejahteraan dibentuk oleh pertumbuhan. Meskipun nanti kita akan berhadapan dengan kurva Kuznets. Ya, kapan kesejahteraan diraih berdasarkan kurva Kuznets itu dalam jangka panjang, tidak dalam jangka
pendek. Karena kurva Kuznets itu U terbalik. Kurva Kuznets itu U terbalik. Ampun anjing. Ini ya, kurva Kuznets itu U terbalik. Wah. Oke. Jadi kapan pertumbuhan bisa melahirkan kesejahteraan? Itu dalam jangka panjang. Karena dalam jangka pendek, pertumbuhan justru akan melahirkan ketimpangan. Jadi rasio gini. Rasio gini itu menjadi 5H CL. Nah, ini ya. Ini Kuznets ini seperti ini. Ya, jadi pertumbuhan ini pertumbuhan ya. LHN akan meningkatkan ketimpangan. 92 OA 78. Oke. Akan meningkatkan ketimpangan. Oleh karena itu, konsep yang mengoreksi pertumbuhan itu indeks gini atau rasio gini. Semakin besar rasio gini, semakin timpang. Jadi ketika rasio gini membesar, sementara pertumbuhan juga membesar, atau ketika pertumbuhan membesar, sementara rasio gini juga tetap membesar, maka kue-kue ekonomi itu hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Dan itulah tipikal negara berkembang. Ya, itulah tipikal negara berkembang. Tuh, ya. Tuh, Ibu Bapak, ini udah berapa chapter nih kuliah nih? Kalau mau melihat chapter ya. Jadi nanti Pak Anton mana silabusnya? Nanti di akhir lah. Biar saya aja yang bikin ya. Ibu Bapak nggak usah bikin silabus. Gitu. Ibu Bapak sekarang persiapan aja. Disertasinya mau apa? Pelajarilah itu sedalam mungkin. Dalamnya. Oke? Oke, itu Pak, Bu. Kuliah dengan saya itu seperti itu ya. Gitu. Silakan. Kalau ada komentar, kalau tidak ada kita Komentar, Prof. Ya, Izin silakan. komentar, Prof. Ya. Izin komentar, terima kasih waktunya, Prof. Ya, silakan. Waktu Pak Yoyo datang ke kantor kami, khususnya ketemu saya, ke ruang saya, memberikan nasihat 3M. 3M, Prof. Ya. Jadi M yang seringkali yang membuat mahasiswa gagal, kata beliau, ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita. Pertama tentang modal, gitu ya. Memang modal tetap harus disiapkan, walaupun kesannya mungkin murah, gitu ya. UIN itu hanya 5 juta per semester, tapi kalau kali 7 tahun kan tetap aja jadi besar, gitu ya. Kalau lambat-lambat. Nah, jadi ada sebagian orang berguguran karena modal. Yang kedua, mental, Prof, katanya. Ketika tadi sudah selesai, tiba-tiba dirubah temanya, judulnya oleh promotor, atau dari kuantitatif menjadi kualitatif atau sebaliknya. Kadang-kadang mahasiswa lemas, Prof. Lemas, sudah setahun nggak bisa beranjak lagi, akhirnya ya sudahlah, nyerah. Nah, apalagi pada saat setelah 3 semester ini tidak bertemu, tidak saling support gitu ya, sibuk dengan kegiatan masing-masing, udah lalai sehingga lemas juga. Nah, yang ketiga, mikir, kata beliau. Jadi mikir bagaimana target 3 tahun selesai, itu yang ada di seminar beliau ya. Ya. Berpikir ditarik mundur, nah itu sudah diarahkan dalam seminar beliau di YouTube, juga ada yang Pak Anton kirim ke kami ya. Jadi 3M itu modal, mental, dan mikir, itulah nasihat Pak Yoyo kepada kami, Dok. Prof. Hatur nuhun. Ya, terima kasih berbaginya. Ya, itulah Ibu Bapak ya. Jadi kalau kita hadirkan Pak Yoyo seperti itu. Jadi masing-masing dosen masing-masing orang yang sudah berhasil melewati jenjang S3, pendidikan tertinggi di dunia ini, karena tidak ada jenjang di atas S3 ya. Gitu. Jadi kalau begitu setelah S3 apa? Ya tinggal kopiah lah.
gitu ya, kan di atas kepala kita ada kopiah gitu ya, tinggal itu. Maka success story how to get PhD itu ya silakan dilihat lah ya. Di YouTube juga banyak narasumbernya, bisa jadi orang kita, bisa jadi dari negeri jiran, dari negara-negara yang tadi saya katakan lebih maju, lebih dulu maju ya. Itu silakan lah ya dicerna, diadaptasi. Ya, kalau bisa diadopsi oleh kita. Tapi kalau nggak bisa ya diadaptasi saja sesuai dengan yang ada di kita. Jadi pasca UIN Bandung itu pasca paling murah sedunia. Itu ya. S3 5 juta per semester itu orang Unpad itu sampai ketawa. Itu ya, itu Pak Anton jadi naon 5 juta sesemester ya kan gitu. Jadi apa sih 5 juta sesemester itu? Ya gitu. Tiba-tiba pas lihat ruangan sidang sidangnya keren loh. Iya, itulah saya bilang kenapa ada ekonomi makro kan gitu, ya. Itu aliran dana yang 20% APBN itu kan sekian 0,00 sekian persennya kan masuk ke pasca UIN Bandung kan seperti itu. Ya, ketika pada saat dicek SPP mahasiswanya cuma 5 juta. Oh, saya di Unpad itu hampir habis 300 tuh. Hampir habis 300 juta. Karena kalau kita menghitung biaya Ibu Bapak ya, anggap 6 semester ya, Pak Yoyok. 6 kali 5, 30 ya, itu SPP 30. Ujian, oke, yang pertama SUP. SUP saya nggak tahu berapa lah ya, paling nggak lebih dari 2 juta lah ya. SUP, perwalian kan Ibu Bapak nggak bayar ya, nggak bayar. Ujian komprehensif, kualifikasi kan, ya, ujian kualifikasi. Terus Prof itu vulgar apa? Iya kan kita keren. sama-sama dewasa Pak ya. Iya betul Pak. Gitu. Ujian bimbingan bersama itu tidak ada biaya, tidak ada transmisi moneter dari pasca ke pembimbing Pak. Jadi itu silakan tanya angkatan atas lah ya gitu. Sama kayak yang tadi itu, biar nggak dibilang vulgar. Gitu. Yang ada itu progres gitu. Jadi andai progres, bukan andai progres itu penguji itu ditanggung remunerasi ya, itu ditanggung APBN lah gitu. Kemudian tertutup, kemudian terbuka gitu. Nah, ujian progres Ibu Bapak bayar berapa saya tidak tahu, yang jelas yang ada yang 10 17. Jadi 30 tambah 10 10 20 50 tambah 17 berapa? 70 lah. Ya, 70. Jadi total general di kita dengan asumsi target selesai 3 tahun. 6 semester, 3 tahun, itu cuma 70 Pak. Ya, tambah fotokopi dan lain-lain 80 lah gitu ya. Itu. Jadi kan tetap lebih cepat lebih baik. Ya, gitu. Nanti kalau misalkan tambah 1 semester lagi, tambah lagi tuh. Tambah 1 semester lagi, tambah lagi terus sampai akhirnya 14 kali 5. Berapa? 14 kali 5 berapa? 20, 70 kan, jadi 150 juta tuh, wah kan jadi 2 kali lipat. Jadi tetap aja yang baik itu lebih cepat lebih baik, prinsipnya begitu. Prof. Ya. Ini untuk konsultasi Prof berkaitan dengan judul calon judul gitu ya, cita-cita judul disertasi. Kebetulan setelah Prof membahas tentang tataran mikro dan makronya, mungkin kalau saya rencananya itu adalah insya Allah di tataran bisnis ya Prof, analisis faktor-faktor bisnis di halal network internasional gitu ya. Berarti masuknya ke tataran mikro ya Prof ya? Ya, jadi masuknya ke manajemen dulu Pak, Bu. Ya. Kan ya. itu organisasi Bu. Ya betul. Kalau organisasi bisnis, Ibu baca buku-buku pengantar manajemen bisnis dulu.
Ya, betul. Ya, baru kemudian nanti ditarik ke mikro, ditarik ke makro. Ya. Ya itu ya. Ya. Tapi jangan dipaksakan. Kalau data makronya nggak ada, selesai di mikro aja nggak apa-apa. Iya. Ya, yang nggak boleh lupa mau mikro, mau makro, mau manajemen, mau akuntansi, mau ekonomi pembangunan, mau fiskal, mau moneter, jangan lupa prodi kita hukum Islam. Iya. Jadi siapkan ayat ahkamnya, siapkan hadis ahkamnya, Jadi sebelum ayat ahkam, hadis ahkam itu kan ada teori istidlal, mencari dalil ya, itu usul fikih perbandingan tuh. Semester 1 ya. Itu. Ini kan pembeda kita dari Unpad tuh kan di situ tuh. Di Unpad nggak ada istidlal, istinbat gitu nggak ada. Gitu ya. Meskipun kalau Ibu Bapak lihat disertasi saya ada itu. Gitu. Sebagai dasar pijakan awal gitu kan, saya belajar dari beberapa jurnal terkait dengan materi tersebut gitu ya. Salah satunya ada satu jurnal yang sudah publish ada 9 faktor. Nah, itu kan semua teorinya itu konvensional semua, Prof. Nah, saya berpikir adalah bagaimana saya karena ada di hukum Islam untuk mencari faktor itu, indikatornya itu dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, itu bagaimana pandangan Prof? Oke. Mudah-mudahan nanti di pertemuan kedua ya, saya akan masuk. Jadi kan begini Bu Bapak. Ini mohon dicerna ya, mohon dicerna. Yang saya sampaikan tuh mohon dicerna. Saya itu berkesimpulan tidak ada ekonomi Islam. Ya, yang ada itu norma, etika, hukum, ekonomi Islam. Kenapa? Karena Ibu Bapak setelah baca teori preferensi di ekonomi yang kita sebut hari ini sebagai ekonomi konvensional, disitulah kita akan menemukan ekonomi Islam. Ya, lihat kembali teori preferensi sebelum choice ya, preferensi, choice, alokasi kan gitu kan di mikro itu, ya. Makanya lihat lagi buku PIE di preferensi di bukunya Pak Adi Warman Karim kita kan ada 2 pilihan, halal haram kan? Iya. Ya, dan kita nggak boleh pilih haram. Nah, kita sebagai pengkaji ekonomi mikro, mau pakai Islam mau enggak terserah ya, gitu. Kita coba adaptasi kurva kuadran 1 dari Pak Adi Warman Karim itu dan kita modifikasi. Jadi yang ada adalah halal A dan halal B. Ya, yang kalau kita lihat dari ekonomi konvensional itulah preferensi. Baru kemudian choice, halal A, halal B. Tempe, mau dibacem, mau digoreng. Ya, nggak bisa. Atau gini lah, daging sapi mau digulai, mau disate. Kan kalau di yang awal, di halaman sebelumnya tuh, Pak Adi Warman Karim halal haram kan? Sehingga contohnya yang halal itu daging sapi, kalau kita mau modif, yang haram daging babi. Dan itu selesai di situ. Jadi ekonomi konvensional, ilmu ekonomi yang kita sebut hari ini sebagai ilmu ekonomi konvensional itu memberikan guide, ya. Dalam teori preferensi kita selaku orang Muslim tidak boleh memilih di kurva kuadran 1 itu babi. Yang harus kita pilih adalah sapi. Baru masuk ke choice. Choice-nya sapinya mau digulai atau mau disate. Jadi yang babinya udah dibuang tuh. Dan itu konvensional. Dan itu teori kita temukan di ekonomi yang hari ini kita sebut sebagai ekonomi konvensional. Jadi Islamic Economics itu Ibu Bapak, saya mengikuti Khuduri, guru besar Toronto University yang jadi dosen tamu di Trisakti. Mas'udul Alam Khuduri. Itu ya, saya mengikuti apa yang beliau sampaikan itu. Saya coba baca buku-bukunya. Saya bandingkan dengan buku-buku ekonomi yang sementara ini kita sebut sebagai konvensional. Oh iya, di sini berarti kalau begitu
Ya, ini papernya saya lolos di UIN Riau ya tahun 2015. Yang saya sampaikan barusan itu papernya lolos, tapi kan 2015 kan dulu belum musim Scopus ya, belum musim Scopus tuh. Nanti saya cari dulu lah, kalau ada nanti kita tampilkan. Jadi halal haram selesai dulu, itu di preferensi, jadi tidak ada preferensi ke haram, ya. Dan ini juga dikemukakan oleh Matt Wally. Matt Wally itu nulisnya Matt Wally, saya nggak tahu bacanya ya, mohon maaf. Matt Wally itu orang Pakistan atau orang Bangladesh, dia menjadi guru besar di Wollongong University. Ya, ada bukunya banyak lah, cukup banyak, atau googling saja. Itu. Jadi untuk bisa apply teori jadi masuknya dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen di segmen secara demografis itu ada agama. Oke? Segmentasi ya, segmentasi konsumen secara demografis, ada segmentasi berbasis agama. Nah, pada saat berbasis agama itulah kemudian kita bisa paham kenapa dalam bukunya Pak Adi Warman, ya, preferensi itu yang asalnya halal haram, kita harus modified, kita harus kembangkan menjadi halal A dan halal B. Yang haramnya sudah kita buang. Kenapa? Karena ada konsep syariah compliance tadi. Kepatuhan syariah. Itu ya. Bu Bapak, betul yang haram nggak boleh kita makan? Yang haram tidak boleh. Betul yang haram tidak boleh kita makan? Boleh Prof, kalau ada kalaunya. Itu ya. Jadi Kalau boleh. ada ayatnya. Nah, berarti muqayyad. Kayak Ayat ya. Nah, gitu. Ya, gitulah. Gitu ya. Itu. Oke. Nah, jadi kita bisa melakukan jadi terbuka peluang bagi kita untuk melakukan teoritisasi. Ya. Terbuka peluang bagi kita untuk melakukan teoritisasi. Sehingga nanti nggak ada istilah Islam konvensional, nggak ada. Economic is economics. Itu ya. Economic is economics. Oke, clear? ya, siap clear. Ya, silakan. Masih ada yang lain? Mohon diingatkan untuk minggu depan ya, apa yang harus saya sampaikan yang dari yang barusan itu. Khawatir lupa malah. Oh iya. Ada di rekaman, Prof. Ya. Ya kan biasa Pak, kalau kan jadwal saya itu ya seperti itulah gitu kan. Nanti ngomong di kelas ini apa gitu, nanti lupa juga nih ngomong apa gitu, di kelas mana ngomong apa gitu. Siap. Jadi Prof, kembali ke bahasan, saya konsentrasi untuk fokus ke buku-buku tentang pengantar bisnis ya Prof ya. Ya. Jadi itu silakan Ibu baca dulu, Ibu kuasai dulu. Gunakanlah logical framework analysis agar apa yang kita baca itu terarah. Oke, ini di chat ada yang mau izin ke toilet dulu. Ya nggak usah izin Pak Bu ya. Jantai aja, gitu ya. Ke toilet aja lah, kan kuliahnya juga kan ngopi. Oke. Literasi ekonomi Islam mahasiswa. Ini bisa ini ya. Literasi ya, ini berarti kan konsepnya ekonomi pendidikan. Ya, educational economics ya. Educational economics. Nah, itu mata kuliahnya nanti semester 3. Tapi kan kita bisa bahas dari sekarang. Kalau memang itu tidak terbentur dengan payung prodi, Prof. Iya, gitu ya, gitu. Jadi oke. Kan gini, literasi ada di prodi hukum itu seperti apa sih? Undang-undang sistem pendidikan. Itu pintu masuknya itu ya, gitu. Undang-undang sistem pendidikan.
Kenapa literasi masyarakat harus meningkat? Indeks pendidikan, kan indeks pendidikan itu kan macam-macam proksinya Pak Bu. Ada APK, angka partisipasi kasar. Itu ya. Ada rata-rata lama sekolah, RLS. Ada angka partisipasi murni. Disertasi saya di Unpad kemarin saya gunakan angka partisipasi murni, SMA. Kenapa cuma SMA, nggak ada perguruan tinggi? Datanya belum ada. Ya, kalau kita mau bilang ironi deh. Ya, kita merdeka, ini bukan ngeluh ya, ini berbicara fakta. Kita merdeka tahun 45. Disertasi saya di ACC proposalnya tahun 2011. Ya, APM perguruan tinggi belum ada. Yang ada baru SMA. Itu faktanya begitu. Ya. Tapi tetap data bisa diolah. Jadi Ibu Bapak mohon pastikan ketika kita memilih topik disertasi, mohon pastikan datanya ada. Apakah yang kuanti ataupun yang kuali, mohon datanya ada. Nah, kalau misalkan kita bagi dua nih, yang ES itu kuanti, yang HES itu kuali, ya itu susunlah berdasarkan alur jenis penelitian itu. Yang kuanti susun berdasarkan ketentuan kuanti, yang kuali susun berdasarkan ketentuan kuali. Itu ya, itu. Jadi dari sekarang Ibu Bapak harus sudah mulai terarah. Ini saran dari saya ya. Ya, boleh jadi nanti dari dosen lain mungkin ada saran lain, silakan dipertimbangkan lah. Tidak saling menafikan ya. Jadi saran saya itu tidak juga kemudian menafikan saran dari dosen lain. Karena masing-masing dosen itu punya pengalaman yang berbeda. How to get my own PSD-nya itu ya. Masing-masing itu berbeda. Si A, oh begini, si B begini, si C begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, ini ada yang izin mau ke bandara. Ya silakan Pak, ke bandara aja dulu Pak, nyantai. Oke, masih ada? Cukup. Prof, boleh tanya Prof? Boleh, silakan. Berkaitan dengan yang tadi bertanya sebelumnya, kan judulnya itu tidak ada ekonomi syariah ya. Terus gimana Prof kalau misalnya pas ujiannya nanti ditanya mana kenapa judulnya tidak berkaitan dengan hukum ekonomi syariah misalnya gitu. Nah nanti habis Prof. Anggap saja saya yang memiliki judul itu ya. Anggap ya. Anggap saja saya yang memiliki judul itu. Nah, saya akan menjawab begini, syariah itu tidak harus selalu dieksplisitkan. Gitu ya, jawaban saya begitu. Andai tetap harus eksplisit, saya akan minta ke penguji saran Bapak, mohon maaf, apa? Nah gitu, saya akan mengikuti saran Bapak. Jadi kalau pengujinya nanti nggak ngasih saran, dia juga baru mikir barusan tuh. Gitu ya, gitu kan? Iya, gitu. Jadi nyantai aja lah, ya, nyantai aja. Jadi kalau misalkan nanti ada saran seperti itu, jawablah. Jadi Ibu Bapak begini, ini mumpung ingat ya, gitu. Jadi ketika ujian Ibu Bapak, meskipun Ibu Bapak nggak yakin, yang penting bunyi, itu ya. Itu apalagi yang kecuali diterbuka harus hati-hati ya. Tapi andai diterbuka juga kepepet ya nggak jelas nggak apa-apa. Yang penting bunyi. Toh yang ngerti disertasi kita itu kan cuma kita sama penguji. Penonton mah nggak tahu kan ya. Enggak, betul. Kan bisa begitu ya. Itu andai pun salah itu dimaafkan. Andai pun salah itu dimaafkan. Itu. Jadi mohon jadi gini, ada tips, ada trik, ada macam-macam lah. Jadi menyelesaikan S3 itu harus juga dengan berbagai cara dan mohon volume doa juga harus ditingkatkan ya.
gitu, volume berdoa, frekuensi berdoa itu juga harus ditingkatkan itu, ya, berdoa, ada istilah nyuprih itu, ada istilah nyuprih ya, di Unpad itu ada istilah nyuprih itu. Jadi saran ke yang Muslim, ya puasa Senin Kamis lah, katanya gitu ya, gitu puasa Senin Kamis, kalau bisa puasa Daud. Ke yang Hindu ya nyuprih itu, istilah nyuprih itu ada di Hindu ya, gitu. Jadi sering-seringlah puasa gitu. Jadi teman-teman saya yang Hindu juga di Unpad itu disuruh puasa itu oleh para dosen itu, ya. Jadi ya itu apa? Itu cerita, ya itu success story lah ya. Success story-nya itu seperti itu. Ya. Jadi aspek A kita berusaha maksimal, aspek B juga berusaha maksimal, termasuk aspek-aspek spiritual juga kita berusaha maksimal. Gitu. Hanya jangan sampai seperti orang kafir ya. Apa orang kafir itu ketika dapat musibah mendekat kepada Tuhannya, ketika musibah hilang, ketika kesulitan hilang, lupa lagi sama Tuhannya. Itu kan perilaku orang kafir kan begitu ya. Ya oleh karena itu yang baik seperti gimana ya, istiqomahlah dari sekarang gitu. Jadi baca doa itu jangan hanya sekedar pada saat mau ujian gitu. Itu narasi ya. Ada narasi lain. Kalau baca doa itu diperintahkan, apalagi kalau mau ujian. Nah, kita belajar bikin narasi. Gitu ya. Jadi ada kata apalagi kalau mau ujian. Tidak berarti setelah ujian kita boleh meninggalkan doa. Tidak berarti kalau setelah ujian kita boleh meninggalkan Senin, Kamis. Nah, itu ya. Jadi hati-hati buat narasi itu. Ya, terdengar oleh orang yang berkepentingan, digunting, diupload ulang di YouTube, wah, perang. Gitu ya. Oke, saya pikir cukup, sudah setengah 12 nih. Ya, meskipun dijadwalkan. Ya, siap, Prof. Dijadwalkan 50, Prof. 20 ya. Nah, itulah. Oke deh. Tetap semangat ya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq. Nasrun minallah wa tunqarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.